Pemirsa, rancangan undang-undang mengenai minuman keras atau minuman beralkohol tengah digodok oleh DPR RI. Sudah ada pansusnya, namun seperti apa isi dari RUU tersebut? Kita sudah terhubung dengan Arwani Tomafi, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol. Selamat malam, Pak Arwani. Selamat malam. Iya, Pak Arwani, saya ingin mempertegas dulu. RUU-nya ini judulnya ada larangannya tidak nanti? Larangan minuman beralkohol atau minuman beralkohol saja? Jadi di RUU larangan minuman beralkohol. Larangan minuman beralkohol. Nah, seperti itu. Sudah berapa lama ya Pak ya dibahas? Karena ini tampaknya maju mundur RUU ini. Ya udah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun, belum final-final ya Pak ya? Belum. Iya. Seperti apa bayangan dari isi RUU larangan minuman beralkohol ini nanti Pak? Perlu saya istilahnya saya luruskan ya. Jadi di dalam RUU ini tidak ada lagi usulan untuk larangan total ya, larangan total minuman beralkohol itu nggak ada. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Bicara soal RUU ini sebenarnya sama dengan di negara-negara lain gitu, bahwa minuman beralkohol itu tetap ada ya, cuman dilakukan pengetatan, larangan-larangannya diperluas gitu. Kalau misalnya selama ini kita pengaturannya tidak boleh dijual di toko-toko tertentu, lah mungkin itu diperluas lagi, dipertegas lagi di mana dan siapa, mulai dari produksi, distribusi sampai konsumsinya gitu. Jadi perdebatannya sekarang ini yang pertama adalah judulnya, apakah tetap pakai kata larangan ya. Yang kedua perdebatannya adalah soal larangan itu sendiri, cakupannya sejauh mana. Apakah hanya sejauh misalnya dilarang untuk anak, dilarang untuk ibu hamil, dilarang minum di kantor pemerintahan atau di tempat pendidikan atau di tempat ibadah dan sebagainya. Nah itu perbedaannya di situ. Bahwa misalnya tidak boleh dijual di warung-warung bebas, itu sudah sepakat tidak boleh. Lalu anak juga sudah sepakat ya. Lalu pengawasan, pengetatannya itu juga termasuk juga larangan untuk yang racikan, minuman beralkohol yang racikan, dan termasuk yang tradisional itu ditertibkan nanti, karena penjelasan tentang tradisional itu ternyata di lapangan itu banyak juga yang di luar ketentuan ya, persentase alkoholnya itu sudah melebihi batas gitu. Itu yang terus kemudian banyak yang dikenal menjadi miras oplosan. Belum mendapatkan keterangan dari kesehatan ya, tidak ada. Iya, Pak Arwani, saya ingin membedah mengenai perdebatan yang kedua. Taruhlah kalau mengenai judul, nanti kita serahkan saja domainnya dari Pansus begitu, mau ada larangannya atau tidak, yang penting kan isinya, seperti itu. Tadi Anda mengatakan tidak mungkin ada larangan, sama sekali tidak akan beredar minuman keras di negara ini, namun ada pembatasan yang sangat ketat, seperti itu ya. Ada pembatasan, tadi sudah clear masalah konsumennya, mungkin dibatasi nanti usianya dan lain sebagainya begitu. Namun apakah perdebatan menjadi kemudian belum final-final juga RUU ini karena adanya perdebatan mengenai produsennya begitu, siap atau di mana saja minuman keras itu akan boleh ditemui. Soal ketakutan kata larangan di judul itu, kalau mereka berpendapat, misalnya teman-teman dari pemerintah dan juga beberapa fraksi yang lain itu, kalau ada judulnya ada larangannya, maka asosiasinya itu sudah tidak boleh sama sekali. Ya, walaupun sebenarnya pemikiran itu salah. Kita judulnya itu RUU larangan minuman beralkohol karena memang lebih banyak larangannya daripada dibolehkannya, gitu loh. Kenapa? Ya, karena kita ingin lebih tertib, kita ingin lebih ada pengawasan yang melekat, yang lebih tegas lagi penegakan hukumnya. Artinya memang yang kita tonjolkan lebih banyak larangannya. Lalu muncul juga pernyataan misalnya
nanti kalau dilarang-larang terus banyak larangannya nanti justru malah nanti muncul banyak ruang-ruang gelap begitu ya menjual minuman keras ilegal. Saya kira pertanyaannya ya sekarang aja dengan peraturan atau regulasi yang di bawah undang-undang ya seperti ini masih banyak juga kan black market, penyelundupan atau impor ilegal dan sebagainya. Kuncinya kan di penegakan hukum. Penegakan hukum itu akan lebih terasa dorongannya kalau payung hukumnya itu juga lebih tegas. Karena ini kan payung hukumnya kan hanya peraturan menteri ya tingkat di bawah undang-undang. Nah, kita mau tingkatkan agar apa? Agar aparat ini ya aparat penegak hukum lebih kuat lagi gitu loh, punya daya dorong yang kuat dan punya daya tekan. Kita bisa menekan juga polisi aparat ini untuk bisa lebih jangan reaksioner. Sekarang kan reaksioner nih, mau Lebaran, mau Ramadan, baru bergerak begitu ya, tidak berkelanjutan. Ya meninggal baru bergerak. Gitu. Oke, Pak Arwani, nanti kira-kira isi dari pembatasan tersebut khususnya mengenai di tempat mana saja minuman beralkohol itu bisa diperjualbelikan akan seperti apa? Apakah di hypermart, di supermarket atau di minimarket yang dekat dengan pemukiman itu juga diperbolehkan atau dilarang atau bagaimana? Iya, itu juga bagian yang masih kita perdebatkan. Apakah di toko atau di tempat yang intinya kan di tempat yang mendapatkan izin, ya, izin yang diberikan oleh undang-undang, misalnya izin dari menteri atau izin dari menteri dan gubernur gitu. Nah ini prinsipnya itu di konsep RU larangan minuman beralkohol tidak boleh minum kecuali diizinkan, tidak boleh produksi minuman kecuali diizinkan, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli kecuali diizinkan. Kan prinsipnya seperti itu. Jadi ketakutan misalnya pabrik tutup, industri tutup, itu enggak beralasan, tetap masih ada. Gitu. Jadi pabrik masih tetap ada ya, begitu. Jadi produsen tidak boleh terlalu ketakutan. Kalau dibalik bahasanya gimana? Dibolehkan kecuali gitu kan? Beda efeknya. Jadi diperbolehkan kecuali. Debatnya begitu. Yang pertama adalah dilarang minum kecuali mendapatkan izin. Nah, yang kedua itu lebih ke dibolehkan kecuali anak kecil, kecuali hamil gitu. Ya, nanti bicara soal kata-kata seperti itu. Iya. Nah, dua kutub itu sebenarnya sudah monggo saja diputuskan yang mana, tetapi sampai sekarang rapat sudah berapa kali nggak hadir pemerintah. Rencana besok pagi itu juga rapat, tapi pemerintah nggak bisa. Kementerian Kesehatan berarti ya dalam hal ini salah satunya. Enggak, Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ya. Dan Menteri Perindustrian, termasuk juga di sana ada Menteri Agama, Menkumham dan Menteri Kesehatan. Mungkin karena ini bukan inisiatif dari pemerintah. Inilah yang Mbak dan Mas Irwan Prasetyo harus tahu juga bahwa pembahasan di DPR undang-undang itu kadang-kadang atau malah lebih sering bukan karena anggota DPR-nya yang malas, tapi pemerintahnya yang kadang lari-lari. Gitu. Ini pembahasan selain tadi Anda katakan pemerintah juga beberapa kali tidak hadir, apakah ada tarik-menarik kepentingan dari perusahaan-perusahaan besar yang ada kaitannya dengan distribusi ataupun produsen dari minuman keras? Iya, bisa jadi karena memang mereka menolak undang-undang ini gitu. Adakah tarik-menarik antar fraksi, Pak? Ada yang terus kemudian menginginkan Adakah fraksi yang terus kemudian tidak setuju minuman keras dibatasi? Kalau kata-kata pembatasan itu setuju semua, Mbak. Setuju semua. Iya, tetapi soal adakah fraksi yang terus adakah Pak Arwani fraksi yang setuju untuk dibebaskan saja, tidak ada larangan sama sekali? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tetap ada, larangan-larangannya itu ada. Jadi pemerintah dan DPR itu sudah sepakat bahwa larangan itu harus ada. Larangan untuk, kalau pemerintah larangannya itu lebih ke, misalnya larangan untuk anak, larangan untuk ibu, hamil, larangan untuk pengendara, larangan menyimpan botol minuman di kendaraan, itu juga nggak boleh. Tapi pembatasan mengenai penjualannya di mana itu yang masih menjadi pembahasan yang cukup alot.
Pembatasan sudah, prinsip pembatasannya sudah. Ya. Tapi dijual, diperbolehkan dijual di mana itu yang masih menjadi pembahasan yang awal. Izinnya itu juga harus diperketat. Tidak bisa sekarang ini di mana banyak sekali kita dengan mudah mendapatkan. Gitu. Jadi kita berharap undang-undang ini harus ada lah ya. Harus ada yang betul-betul untuk aparat ini bisa mendapatkan, ya kalau alasannya di berbagai tempat juga aparat undang-undangnya perlu ada ketegasan lagi. Nah kita mau lebih tegaskan, tapi kita minta pemerintah dan fraksi-fraksi yang lain segera datang ke rapat. Ayo kita tuntaskan mumpung ini masih ada waktu. Kalau lama-lama di akhir tahun sudah pada ke dapil nih ya, sudah mulai tahun politik. Jadi yang rajin datang hanya P3 saja, jangan-jangan fraksi yang lain tidak. Makanya tidak kunjung selesai pembahasan seperti ini. Itu, kami aja dari P3 yang rajin itu. Oke, baik Pak. Ada beberapa fraksi juga. Iya, satu lagi Pak Arwani Tomafi, saya tadi sempat lupa adalah di meja ini ada juga yang memperdebatkan soal sebetulnya sudah terlalu banyak pelarangan terhadap miras legal, tapi ternyata masih saja banyak korban berjatuhan, lalu masih saja marak terjadi, lalu kemudian efeknya ada miras oplosan dan lain sebagainya. Tanggapan Anda terhadap ada yang tidak setuju bahwa sudah terlalu banyak pelarangan atau pembatasan terhadap miras legal? Dilarang nggak dilarang dalam bentuk regulasi yang sekarang ini perda ya, itu sama aja karena penegakannya juga nggak jelas. Coba pelarangan, tetapi ada ya pelarangan dengan pengecualian ya. Tapi ada penegakan, di sana juga ada peran serta masyarakat melakukan pembinaan, ya bareng-bareng semua komprehensif dilakukan. Jangan hanya penindakannya doang, jangan hanya misalnya soal titik tekannya melarang doang, tapi memang harus komprehensif pendidikannya bagaimana, ya. Ketahanan keluarga itu juga harus diberikan gitu loh. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Pak. Kita harapkan segera selesai RUU mengenai miras ini, apapun judulnya, bagaimana juga pembahasannya, kita harapkan segera selesai. Pak Arwani Tomafi, Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol, terima kasih sudah bergabung bersama kami di JAK TV. Mas Imam, mohon maaf, sudah selesai, sudah ditutup. Ya, pengen tahu itu, nanti kalau kayak gitu. Bertanya saja kepada masing-masing begitu. Nah, kalau argumennya seperti itu, kenapa dia DPR itu nggak menekankan tentang pentingnya anggaran untuk penegakan atau untuk kan gitu, daripada buat aturan, dia ngaku sendiri aturannya sudah ada, tetapi nggak dilaksanakan. Kenapa nggak dia dorong? Mungkin karena memang sanksinya kurang tegas seperti itu ya. Ya itu, tapi sanksinya kurang tegas pun kalau nggak katakan sanksinya tegas pun, kalau dia tidak laksanakan, law enforcementnya tidak jalan, ya percuma juga gitu loh. Nanti kita berandai-andai. Diberesin, makanya dia yang harusnya. Kalau kita sih kita berandai-andai. Nanti kita break dulu, kita berandai-andai bagaimana ketika nanti RUU mengenai minuman beralkohol ini jadi diundangkan. Kita akan kembali membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.